Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Oktaviani dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual. Haki merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan seni, yang meliputi hak dalam bidang seni atau hak cipta, hak kepemilikan industri atau desain industri, paten, merek, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan varietas tanaman. Yang pertama, paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau inventor di bidang teknologi atau proses hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses atau hasil produksi selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Penemu paten. Pemegang paten adalah yang pertama, penemu sebagai pemilik paten, yang kedua, penerima hak dari pemilik paten, dan yang ketiga, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu yang pertama, penemuan baru, yang kedua, mengandung langkah inventif, dan yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten meliputi 1. Proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renek. Dan yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Jangka waktu paten. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Untuk paten sederhana, jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pengalihan dan lisensi paten. Paten dapat dialihkan dengan syarat-syarat tertentu. Lisensi paten juga dapat dialihkan dengan mengikuti ketentuan undang-undang. Pembatalan paten. Ketentuan pembatalan paten yaitu yang pertama, batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Yang ketiga, batal karena gugatan. Dan yang keempat, akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Tidak memiliki daya pembeda. Telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, keberatan dan pemeriksaan kembali, sertifikat merek, dan permohonan banding. Pengalihan hak dan lisensi. Hak atas merek dan lisensi merek dapat dialihkan dengan ketentuan tertentu. Penghapusan dan pembatalan merek. Penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen Haki atau atas permohonan pemilik sendiri. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar. Sengketa merek. Sengketa merek meliputi yang pertama, gugatan. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terdaftar orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek.
Yang kedua, kasasi. Putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tapi dapat diajukan langsung kasasi. Dan yang ketiga, pidana. Tuntutan pidana dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.